Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fatus Sabi dengan NIM 1806906. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan instrumen asesmen perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan bahasa yang berasal dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, diantaranya Abdullah Fatus Sabi. Yang kedua ada Anissa Nur Hadianti, dan yang ketiga yaitu Naina Nurul Ambia. Yang pertama yaitu pengertian asesmen. Asesmen menurut Robert M. Smith dalam Mawardi 2011 yaitu suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk pelayanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Lerner dalam Marlina 2015, asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang seorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan berkaitan anak tersebut. Yang ketiga yaitu asesmen menurut Suranto 2013, anak adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu asesmen adalah suatu penilaian yang digunakan oleh guru untuk merencanakan suatu pembelajaran dan mengevaluasi suatu pembelajaran untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan anak di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tentang tujuan asesmen akan disampaikan oleh Naina Nurul Anbiya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai tujuan asesmen. Nah, di sini ada dua tujuan asesmen. Yang pertama tujuan utamanya, kemudian dipaparkan tujuan secara rincinya. Yang pertama, tujuan utama dari asesmen itu adalah untuk menganalisis keadaan siswa, untuk mencari atau mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan kekuatan siswa yang akan digunakan dalam merencanakan pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Nah, jadi di sini kita juga udah pahami nih gitu ya, bahwasannya asesmen ini dilakukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran sebagai bahan untuk merencanakan pembelajaran itu sendiri gitu. Supaya apa? Supaya pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik siswa dan juga tingkat kemampuan siswa. Nah, kemudian selanjutnya tujuan asesmen ini secara rincinya ialah untuk mengetahui kemampuan anak dalam setiap aspek. Misalnya aspek bahasanya, motoriknya, kognitifnya, maupun penyesuaian dirinya. Kemudian tujuan asesmen ini juga untuk keperluan penempatan siswa dan juga menentukan program pendidikan yang sesuai untuk anak tersebut gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk menentukan arah dan juga kebutuhan pendidikan. Jadi di sini asesmen itu sangatlah berperan penting dalam pendidikan untuk anak usia dini khususnya. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naina Nurul Anbiya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat asesmen. Nah, manfaat dari sebuah asesmen ini adalah untuk mengetahui ketercapaian kemampuan yang telah ditetapkan dalam sebuah kurikulum, untuk mencari keberhasilan dalam proses belajar mengajar, memperoleh informasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak, memperoleh masukan tentang kelemahan dan juga kelebihan dari kegiatan belajar sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan belajar berikutnya, serta memperoleh gambaran tentang pola dan gaya interaksi anak dengan teman sebayanya. Nah, itu adalah manfaat dari asesmen sendiri ya. Selanjutnya kita akan
mengetahui atau melihat bagaimana penyusunan instrumen asesmen fisik motorik. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui bahwa perkembangan motorik ini adalah tahapan-tahapan kemampuan anak dalam melakukan gerak baik yang bersifat gerakan kasar atau disebut dengan motorik kasar, gerakan halus, dan juga keseimbangan. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat batasan atau definisi atau menetapkan perilaku yang akan diasesmen. Kemudian, menyusun kisi-kisi instrumen asesmen. Selanjutnya, mengembangkan butir-butir instrumen. Yang keempat, menyusun lembar kerja siswa atau LKS. Dan yang terakhir adalah menganalisis hasil tugas atau jawaban siswa. Nah, langsung saja kepada contoh pembuatan instrumen fisik motorik, yaitu tadi langkahnya yang pertama menentukan daftar perkembangan motorik kasar. Sebelum mengembangkan instrumen perkembangan motorik kasar akan dikemukakan terlebih dahulu daftar perkembangan motorik kasar anak berusia 5 tahun. Ini contohnya ngambil anak yang usia 5 tahun. Tapi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan usia anak ya teman-teman. Misalkan usianya 4 tahun atau 6 tahun. Dan di sini contoh pembuatan instrumennya itu adalah ada sebuah tabel. Tabelnya itu berisi usia anak dan juga perkembangan motorik. Usia anak tadi mengambil contoh yang 5 tahun. Kemudian perkembangan motoriknya itu apa saja sih? Yaitu ada melompat dengan satu kaki, kemudian berlari, naik kursi dan meja, gemar berbaris, melompat dari sesuatu dengan ketinggian 30 cm. Nah, setelah itu di sini ada contoh kisi-kisi instrumen perkembangan motorik kasar. Di sini juga ada sebuah tabel, yaitu ada keterampilan, subketerampilan, dan juga indikator. Nah, di sini keterampilannya yaitu tentang motorik ya teman-teman. Kemudian subketerampilannya itu tadi di dalam motorik ada motorik kasar, motorik halus, dan juga keseimbangan. Di sini subketerampilannya contohnya motorik kasar. Nah, kemudian di tabel berikutnya yaitu indikator. Indikatornya yang tadi ya teman-teman, misalkan yang tadi tuh melompat dengan satu kaki, kemudian berlari, naik, turun kursi, gemar berbaris, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya setelah itu adalah di sini ada contoh pengembangan butir instrumen asesmen. Tadi kan indikatornya sudah ditetapkan. Selanjutnya di sini akan memaparkan atau membuat tabel tentang indikator satu persatu. Contohnya tadi ada melompat dengan satu kaki atau kaki berganti-ganti. Nah, udah indikator ini ada butir instrumen. Butir instrumennya itu apa saja? Misalkan anak diminta untuk melompat dengan satu kaki yang kiri misalkan. Kemudian anak diminta melompat dengan satu kaki, yaitu kaki yang kanan. Nah, tekniknya itu menggunakan teknik tes perbuatan. Dan di sini ada kriteria keberhasilan. Jadi dikatakan berhasil ini jika masing-masing tugas dapat diselesaikan dengan tetap dan juga benar, dengan tepat, dan juga benar sebanyak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau misalkan udah lulus ya 3 kali berturut-turut, yaitu dikatakan berhasil seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh penyusunan lembar kerja siswa atau LKS. Tadi butir instrumen. Kemudian di sini juga ada tabel ya, butir instrumennya tadi anak diminta untuk melompat dengan satu kaki, kemudian kaki yang kiri, kemudian kaki yang kanan, seperti itu. Nah, di sini tabelnya juga bisa diisi anak itu berhasil nggak sih gitu, dapat, tidak dapat, atau bagaimana gitu. Kemudian ditulis keterangannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Naina Nurul Anbiya. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan kembali presentasinya, yaitu mengenai penyusunan instrumen asesmen perkembangan kognitif. Nah, di sini sebelum kita melakukan penyusunan instrumennya gitu ya mengenai kognitif, kita harus paham dulu gitu. Kita harus mengetahui ruang lingkup asesmen keterampilan kognitif itu. Nah, menurut Piaget, bahwasannya siswa itu
harus menguasai keterampilan kognitif dasar dan juga keterampilan kognitif lanjut. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai 4 keterampilan kognitif dasar dan juga 3 keterampilan kognitif lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai klasifikasi. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi mengenai kata klasifikasi, yaitu kita juga udah pahami, yakni yang bermakna bahwasannya suatu kemampuan dalam mengelompokkan objek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh objek tersebut. Misalnya warna, bentuk, dan juga ukuran gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada mengurutkan atau ordering. Nah, ordering ini adalah suatu kemampuan yang dikuasai anak dalam menyusun dan juga menghitung setiap objek hanya satu kali secara berurutan gitu ya, sehingga terdapat proses keteraturan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterampilan menyeri atau seriasi gitu. Nah, di sini bermakna bahwasannya kemampuan awal gitu, guna mampu membandingkan dan juga memahami lambang seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar gitu. Nah, ini kan sering ada gitu ya di soal-soal SD gitu. Nah, jadi di pas sekolah PAUD gitu ya, ini udah dikenalkan gitu, kita juga udah mengasahnya gitu. Di sini itu termasuk ke dalam keterampilan menyeri. Nah, kemudian ada korespondensi, yaitu kemampuan yang mengarah pada konsep jumlah atau nilai sesuatu objek yang sebenarnya itu sama gitu ya, tetapi memiliki perbedaan dalam karakteristiknya gitu. Nah, artinya suatu objek akan mempunyai nilai atau jumlah yang sama walaupun karakteristik objek tersebut secara jelas berbeda gitu. Misalnya nih, dalam keterampilannya itu si anak disuruh atau diminta untuk menjodohkan dua kelompok objek dengan bahan yang sama tetapi memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Nah, contohnya itu adalah celana, baju gitu ya. Nah, itu tuh bahannya itu sama gitu ya, itu dari kain gitu. Tapi kan jenis bendanya itu, jenis objeknya itu berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian ada konservasi bilangan. Nah, konservasi bilangan ini adalah mengarah pada adanya persepsi bahwa saat perubahan posisi atau tempat terjadi, namun jumlah anggota suatu kelompok objek itu tidak mengalami perubahan atau tetap gitu. Nah, misalnya nih di sini anak akan memahami kekekalan jumlah gitu. Jadi contohnya ada anak disuruh menuangkan air dari dalam gelasnya, yang sebenarnya itu gelas dengan ukuran botolnya itu sama ya. Nah, kemudian kita minta anak tersebut untuk menuangkan air yang dalam gelas itu ke dalam botol gitu ya. Nah, kemudian anak menuangkan. Nah, sebenarnya gitu ya, jumlah air dalam botol dan jumlah air yang tadinya dalam gelas itu jumlahnya adalah sama. Jadi nanti itu dalam konservasi ini anak-anak akan memahami akan maknanya kekekalan jumlah gitu. Nah, kemudian selanjutnya mengenai keterampilan kognitif lanjut, yaitu ada analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Nah, untuk analisis ini adalah kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi gitu ya, atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Intinya di sini anak akan lebih fokus juga, kemudian kritis. Nah, untuk contohnya, anak diminta mencari perbedaan dan persamaan watak tokoh pada sebuah cerita. Nah, ceritanya pun kita nggak ngambil yang susah-susah gitu, tetapi yang sesuai dengan perkembangan anak, yang sesuai dengan dunianya anak gitu. Misalnya ceritanya mengenai sayur-sayuran. Nah, tokoh dalam cerita sayuran itu tuh sayurannya apa gitu. Nah, itu bisa sekali gitu. Kemudian selanjutnya mengenai sintesis. Nah, di sini sintesis itu ialah suatu integrasi dari dua atau lebih elemen yang ada yang menghasilkan suatu hasil yang baru gitu. Nah, contohnya itu anak diminta membuat gambar binatang dari lingkaran. Itu kan udah
viral banget ya, teman-teman pasti udah pernah lihat di TikTok, di Instagram, itu banyak banget gitu. Nah, dari lingkaran itu bisa kita buat binatang apa aja nih gitu. Kita mintanya 2, berarti ya harus 2 gitu anaknya gitu buat lingkarannya. Buat lingkaran ya sehingga menjadi binatang gitu ya maksudnya. Kan bisa jadi anak-anak kan kreatif gitu, bisa jadi kelinci, ternyata bisa jadi tikus, bisa jadi apa aja gitu sesuai imajinasinya mereka gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah keterampilan evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah proses menentukan nilai gitu ya untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu. Nah, contohnya adalah anak diminta untuk menilai gambar temannya gitu dengan gambar dirinya sendiri, jadi kayak dibandingkan gitu. Padahal gambarnya itu sama, tetapi dia minta menilai gambar temannya dengan gambar dirinya sendiri gitu, jadi kayak mengevaluasi diri sendiri tetapi melalui orang lain kayak gitu, atau juga bisa melalui karyanya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen kognitif. Nah, setelah kita menentukan dan menetapkan lingkup apa nih yang akan kita kembangkan, yang akan kita asesmen gitu, yang akan kita gali gitu dari anak ini gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membuat kisi-kisinya teman-teman. Yang pertama itu membuat atau menetapkan ruang lingkupnya, kita akan fokus kemana, kemudian kita membuat kisi-kisi untuk mempermudah juga gitu ya, kisi-kisi instrumennya gitu untuk memudahkan kita dalam mengembangkan atau membuat tugas yang berkaitan dengan nantinya hasil pencapaian perkembangan anak gitu. Nah, kemudian nanti baru kita analisis dan juga kita tarik kesimpulannya gitu. Nah, oke, kita akan lanjutkan dalam penyusunan instrumen asesmen kognitif ini. Nah, yang pertama yang harus kita buat itu dalam menyusun instrumen asesmen ini adalah membuat kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini biasanya berbentuk tabel ya, teman-teman. Jadi dari tabel itu kita ada isinya keterampilan, kemudian yang kedua itu ada subketerampilan dan juga indikator. Nah, untuk lebih jelasnya ada pada slide berikutnya. Saya juga udah melampirkannya gitu ya, contohnya. Contoh dari bentuk-bentuk instrumennya sesuai dengan keterampilan kognitifnya tadi. Nah, di sini di dalam tabel ini tuh ada mengenai keterampilan kognitif dasar. Nah, di subketerampilannya itu ada klasifikasi, seriasi, korespondensi, dan juga konservasi. Nah, kemudian pada indikatornya itu mengacu pada subketerampilan gitu. Jadi di situ poinnya 1.1.1 gitu, dan selanjutnya sampai kita mau ngembangin sampai berapa kegiatan gitu, itu boleh gitu ya teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman dan juga anaknya tentunya. Nah, kemudian di sini kita contohnya ya, contoh dari bentuk klasifikasi gitu ya. Dari sini kita diminta anak untuk nantinya akan mengelompokkan objek berdasarkan berdasarkan warna, mohon maaf. Kemudian mengelompokkan objek berdasarkan bentuk. Nah, juga nantinya itu akan, misalnya teman-teman juga kepikiran untuk mengelompokkan objek berdasarkan ukuran, itu juga bisa banget. Nah, kemudian pada poin seriasi ini, pada indikatornya ada mengurutkan objek berdasarkan pola ukuran bentuk, kemudian mengurutkan objek berdasarkan pola urutan warna. Nah, teman-teman, ini cuma sebagian kecil dari contoh-contoh yang ada gitu ya. Sebenarnya kita bisa mengembangkannya sendiri gitu. Nanti juga ada poin pengembangan butir instrumen asesmen gitu. Nah, dari mana sih gitu ya poin-poin ini? Nah, dari poin-poin instrumen ini kita bisa ambil dari tugas-tugas perkembangan anak, dan juga bisa kita lihat di Permen nomor 137 tahun 2014. Kita bisa mengacu ke sana, kemudian kita kembangkan gitu ya. Nah, kemudian pada slide berikutnya mengenai contoh pengembangan butir instrumen asesmen, di situ ada
Naina ambil contoh yang 1.1.1 yaitu mengelompokkan objek berdasarkan warna gitu. Nah, nantinya itu poinnya butir instrumennya pun akan mengikuti mengacu pada indikatornya gitu. Untuk nomornya teman-teman pasti udah paham. Ini 1.1.1 kemudian titik 1 lagi gitu. Nah, di sini anak diminta untuk mengelompokkan gelas, objeknya bebas teman-teman mau apa gitu yang setidaknya yang sekiranya tuh deket sama lingkungan anak gitu. Jadi kayak anak tuh benar-benar abstrak kan. Belum abstrak, maksudnya belum abstrak pemikiran, benar-benar harus konkret banget gitu. Jadi dia ngambil objeknya itu yang ada di sekitarnya aja gitu. Misalnya gelas, piring. Nah, di sini kan contohnya mengelompokkan gelas berdasarkan warna merah gitu ya. Kemudian juga ini yang poin 2-nya, anak diminta untuk mengelompokkan piring berdasarkan warna merah juga. Nah, ini yang lanjutannya bisa teman-teman baca ya. Lebih lengkapnya itu ada di makalah teman-teman. Kita udah semaksimal mungkin melampirkan contoh-contoh instrumennya gitu. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari kisi-kisi instrumen asesmen perkembangan kognitif lanjutnya. Di sini tadi kan udah mengenai perkembangan kognitif dasarnya. Nah, sekarang mengenai perkembangan kognitif lanjutnya. Di sini ada sama untuk poinnya, kemudian poinnya tinggal mengikuti saja ya di sini. Mengikuti dari indikatornya gitu. Nah, untuk formatnya teman-teman sebenarnya banyak banget formatnya yang sebenarnya dari kita pun beda-beda gitu, yang nanti pun pada yang fisik motorik itu beda lagi gitu, tapi kita ngambil yang pada umumnya dan emang sering ditemukan itu yang seperti ini. Dan juga yang nanti di fisik motorik juga ada, itu juga umum banyak digunakan gitu. Nah, di sini untuk pembuatan kolomnya atau tabelnya itu sama indikator, kemudian butir instrumen yang akan dikembangkan, kemudian di sini ada hasil. Nah, ini ada angka 1, 2, 3 itu yang berarti 1 itu diartikan bahwa anak belum bisa melakukan gitu. Kemudian 2 ini artinya anak sedikit atau kurang bisa melakukan gitu ya. Kemudian yang nomor 3-nya ini adalah anak bisa melakukan kegiatan atau tugas-tugas yang diberikan, yaitu yang ada pada instrumen asesmen yang kita berikan gitu ya. Nah, ini banyak banget yang instrumen asesmen perkembangan kognitif lanjut juga banyak contoh-contohnya. Nah, di sini contohnya mengurutkan objek berdasarkan pola ukuran gitu ya. Nah, biasanya kan besar, kecil gitu ya. Misalnya ini anak diminta mengurutkan segitiga dari ukuran kecil ke ukuran yang besar, atau sebaliknya dari ukuran yang besar ke yang kecil, atau cuman menyusun segitiga yang ukurannya itu cuma yang besar aja gitu. Ini itu juga bisa teman-teman. Nah, kemudian untuk pelaksanaan instrumen asesmen perkembangan kognitif sebenarnya itu sama, perkembangan kognitif, bahasa maupun fisik motorik itu sebenarnya juga sama dalam pelaksanaannya atau langkah-langkahnya. Dalam penyusunannya pun sama, tetapi hanya yang berbedanya itu adalah dari aspek yang dikembangkannya atau fokusnya gitu ya. Nah, ini langkah-langkah yang akan dilakukan, yang harus dipersiapkan adalah yang tentunya adalah instrumen asesmennya gitu ya. Kemudian mempersiapkan alat peraga yang sesuai dengan butir instrumennya. Kemudian melakukan pengamatan pada setiap perilaku anak berdasarkan soal-soal atau tugas-tugas yang terdapat pada butir instrumen. Nah, di sini pengamatannya teman-teman bisa melakukan dengan teknik analisis atau dengan teknik observasi. Itu juga bisa. Itu banyak banget ya teman-teman. Tekniknya kita juga udah cantumkan. Nah, kemudian kita mencatat semua jawaban dan perilaku anak selama kegiatan asesmen gitu. Apakah anak bisa melakukannya, apakah anak kesulitan, nah kita catat gitu ya, yang nantinya akan sangat penting sekali dan akan berguna dalam perencanaan pembelajaran ke depannya. Kemudian kalau misalnya anak ada kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, berarti kita juga bisa
menyarankan kepada orang tua atau pengasuh atau guru kelasnya gitu ya, untuk kalau kita sebagai tim asesor gitu ya, untuk mengikut sertakan peserta didik ini ke dalam program tertentu gitu. Nah, kemudian menentukan kriteria kemampuan anak sesuai dengan contoh yang di atas, angka 1, angka 2, angka 3 gitu ya. Apakah anak tidak bisa melakukannya itu kenapa gitu. Kemudian kalau misalnya kurang bisa melakukan juga kenapa. Kemudian juga bisa melakukannya itu berarti kita harus bertindak seperti apa gitu nih. Berarti setelah itu teman-teman memberikan checklist pada kolom ya, dan kemudian mendeskripsikan perilaku anak. Kemudian teman-teman akan menganalisis hasil dari tugas atau jawaban siswa yang diperoleh dari kegiatan asesmen. Kemudian dari mendeskripsikan hasil jawaban siswa itu akan membuat kesimpulan berupa kemampuan, apakah hambatan yang dialami untuk kebutuhan belajar anak gitu ya, dalam keterampilan kognitif dasar maupun lanjutan. Nah, mungkin sekian dari Naina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abdillah Fatah. Kepadanya saya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu penyusunan instrumen asesmen perkembangan bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi bagi setiap orang, termasuk anak-anak. Menurut Vygotsky dan Susanto, bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan ide dan bertanya. Bahasa juga menghasilkan konsep dan kategori-kategori untuk berpikir. Bahasa merupakan alat komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu pengetahuan. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014, pemetaan bahasa dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bahasa reseptif. Bahasa reseptif terdiri dari bahasa yang memahami cerita, perintah, aturan, dan menyenangi serta menghargai bacaan. Yang kedua, mengekspresikan bahasa, yaitu mampu bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali apa yang diketahui. Dan yang ketiga yaitu keaksaraan, yaitu memahami hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Selanjutnya yaitu langkah-langkah asesmen. Langkah-langkah penyusunan instrumen asesmen perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu menentukan teknik asesmen perkembangan anak usia dini. Bisa melalui teknik observasi, catatan anekdot, dan checklist. Yang kedua yaitu menentukan dan memilih indikator capaian perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak yang akan dibuatkan asesmen berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, tingkat pencapaian perkembangan bahasa. Yang ketiga yaitu menyusun kisi-kisi instrumen aspek perkembangan bahasa anak. Yang keempat yaitu melakukan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam asesmen bahasa anak seperti observasi, angket, tes tertulis maupun wawancara. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen asesmen perkembangan bahasa terdiri dari aspek yaitu bahasa. Yang kedua terdiri dari indikator dan subindikator. Yang pertama yaitu indikator ekspresif. Terdiri dari menggunakan kalimat sederhana. Contohnya itu 3.1 menggunakan kalimat sederhana dengan dijabarkan dengan subindikator menggunakan kalimat yang terdiri dari 3-6 kata dan banyak bertanya untuk mengetahui sesuatu. Selanjutnya yaitu yang kedua, indikator dari 3.2 mampu bercerita dengan subindikator 3.2.1, 3.2.2 dan 3.2.3. Mampu bercerita, mengucapkan nama sendiri, mengutarakan keinginan secara verbal, misalnya saya mau makan. Yang ketiga yaitu 3.4 menyebutkan objek di sekitar yang terdiri dari subindikator 3.4.1, 3.4.2 dan 3.4.3. Menyebutkan nama-nama binatang dalam gambar minimal 3 gambar. Menyebutkan macam-macam warna minimal 3 macam. Menyebutkan 1 atau 2
nama objek atau benda yang ada di sekitar. Selanjutnya, instrumen asesmen perkembangan bahasa anak usia 3-4 tahun. Contohnya yaitu terdiri dari kolom nomor, pernyataan atau pertanyaan, nilai, dan keterangan. Di sini yang digunakan dalam instrumen asesmen perkembangan anak usia dini yaitu 3-4 tahun. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa ekspresif. Pertanyaannya yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang terdiri dari 3-6 kata. Contohnya, tadi pagi saya minum susu. Yang kedua yaitu banyak bertanya untuk mengetahui sesuatu. Contoh, ini apa? Siapa? Yang ketiga yaitu mampu bercerita. Contoh, mampu menceritakan cerita binatang seperti si kancil dengan media cerita bergambar. Yang keempat yaitu mengucapkan nama sendiri. Yang kelima yaitu menyebutkan nama-nama binatang dalam gambar, minimal 3 gambar atau lembar tugas. Nah, instrumen asesmen perkembangan anak usia dini ini bisa digunakan dalam pembelajaran ketika melakukan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu penghitungan hasil tes. Di sini nilai skor tes terdiri atas skor 0 sampai 4. Keterangan penilaian tes yaitu dengan memberikan checklist pada kolom penilaian yang sudah diberikan pada gambar berikut. Nah, contoh keterangan penilaiannya yaitu skor 4 bila anak melakukan sendiri, skor 3 bila anak melakukan dengan sedikit pertolongan, skor 2 bila anak melakukan dengan pertolongan seperlunya, skor 1 bila anak melakukan dengan pertolongan sepenuhnya, skor 0 bila anak tidak dapat melakukan. Selanjutnya, skor perolehan, skor perolehan yaitu skor akhir sama dengan dikali 100% dengan kesimpulan yaitu ketika skornya di bawah 30% maka kemampuannya buruk. Ketika skornya 30% sampai 49% maka kemampuannya sangat kurang. Dan ketika skornya 50% sampai 69% maka kemampuannya kurang. Dan ketika skornya itu 70% sampai 89% maka kemampuannya baik. Dan ketika skornya 90% sampai 100% maka skornya sangat baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Abdillah Fathah Sohabi. Alhamdulillah, materi telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kelompok 11 sampaikan dapat dimengerti dan juga dipahami oleh teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya untuk sesi pertanyaan saya kembalikan dan saya tutup dari kelompok 11. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.